pasangan dengan ini, tapi ini juga berpasangan dengan ini, terus ini yang garis-garis ini sudah pernah. Ini pernah sama ini pernah sama ini pernah sama, pokoknya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Yunis Channel. Gimana kabar? Mudah-mudahan tambah sehat-sehat saja dan kayaknya tambah bahagia ya. Apalagi habis lebaran ini ya. Habis kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan sanak saudara. Pasti tambah bahagia. Mungkin juga sisa-sisa makanan lebaran masih ada. Oh enggak ya, 2 hari aja udah habis ya. Ya, yang pasti suasana hangat mudik, kehangatan mudik juga masih terasa mungkin. Kemarin juga kayaknya tambah hangat ya, habis lebaran tambah hangat dengan adanya berita yang heboh di media sosial. Iya, yaitu tentang LGBT, orientasi seksual homoseksual. Kayaknya sampai sekarang juga masih anget-anget nih berita tentang komunitas yang berorientasi homoseksual ini. Dan kebetulan pada tahun 2010-2011 saya melakukan penelitian tentang komunitas ini, komunitas homoseksual. Ini ketika ada berita seperti ini, jadi jujur ada tanggung jawab moral untuk saya ikut berbicara. Apalagi kemarin saya lihat video seorang gay, pernyataan seorang gay yang sedang viral. Dan sebelum saya lanjutkan, yuk kita lihat dulu video dari gay tersebut. Yuk. Nah, gini kan asik. Terima kasih untuk Bapak Menteri dan staf-stafnya dan siapapun orang di luar sana yang bisa menghormati seseorang bukan dari orientasinya. Tapi biarkanlah orang itu seperti yang dia inginkan selama dia tidak mengganggu siapapun, ya kan? Kalau masalah penerimaan mungkin nanti masih lama, masih butuh bertahun-tahun sampai kita di tahap itu. Dan mulai dari sekarang semoga undang-undang diskriminasi apapun terhadap orientasi seksual bisa dihapuskan. Jadi untuk teman-teman kita yang dari LGBTQ+ bisa bekerja di bidang yang mereka inginkan dan sesuai kemampuannya. Mau dokter, mau guru, mau pengusaha, mau pejabat, yang penting dia bisa bekerja dengan baik, itu yang dinilai, bukan dinilai dari orientasinya. Semoga dengan seperti ini kita bisa makin tenang hidupnya ya. Terima kasih. Nah, sudah lihat tadi. Dan biarkanlah orang itu seperti yang dia inginkan selama dia tidak mengganggu siapapun. Ya kan, tadi ada pernyataan seperti itu. Tidak mengganggu bagaimana? Ya kan? Tidak mengganggu bagaimana? Ya, seperti kemarin saya membaca artikel dari beliau Mbak Iren Rajiman yang menceritakan tentang seorang anak, seorang ibu yang mempunyai anak yang mau mendaftar ke sekolah pilot dengan biaya yang ratusan juta. Itu sudah oke, tinggal di medical check up, dan ternyata setelah di medical check up ternyata anaknya itu positif HIV AIDS. Nah, ibu ini sangat shock, ayahnya pun jadi langsung stroke dan stres. Ini kan sesuatu hal yang coba seandainya terjadi pada bunda dan ayah-ayah semua, yang coba kalau ini terjadi pada Anda, pasti juga tidak bisa dibayangkan lah ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya, naudzubillah. Ini orang tuanya mengira anak ini mungkin sering pergi ke prostitusi gitu. Tapi setelah didesak ternyata tidak. Jadi ceritanya anak ini kan ketika SMA itu dia juga aktif di klub-klub olahraga gitu. Nah, di sini anak ini berkenalan dengan seorang dosen
yang sangat karismatik. Iya, kemudian baik, akrab gitu. Dosen ini juga akhirnya sering datang ke rumah orang tuanya. Dan akhirnya juga akrab ya, kenal baik dengan orang tuanya. Dan terus anak ini sering nginap di rumah dosen tersebut. Orang tuanya mengizinkan karena kan orangnya baik ya, karismatik pokoknya. Tidak ada prasangka buruk apapun. Ternyata setelah didesak ini, ternyata anak ini selama kenal dengan dosen itu menjalin hubungan homoseksual dengan dosen tersebut. Jadi anak ini menjadi menjadi anak yang berorientasi homoseksual setelah kenal dengan dosen ini. Ini kan namanya mengganggu, iya kan? Bahkan lebih dari mengganggu, karena orientasi seksual seperti itu menular kepada orang lain. Tadinya dan orang tua anak ini kan katanya mengatakan tidak ada dari kecil, tidak ada anak ini itu punya bakat untuk menyukai sesama jenis. Waktu SMA juga sempat naksir, seneng sama perempuan. Ini salah satu contoh. Dan banyak kasus-kasus lain. Badan Kesehatan Dunia yang menangani epidemik AIDS, yaitu UNAIDS, perilaku gay ini mempunyai potensi 25 kali lebih besar untuk tertular HIV AIDS. Ini fakta lagi, bahwa homoseksual itu lebih rentan terkena kanker, terutama kanker anus. Iya, karena mereka kan aktivitas seksualnya kan nganal ya, lewat anal. Bahasa mereka kan nganal. Penularan homoseksual ini kan begitu cepat ya, karena kebiasaan mereka yang gonta-ganti pasangan. Jadi sekali lagi tadi, tidak mengganggu siapapun, tidak mengganggu bagaimana? Karena kalau menularkan ini, apalagi ke orang yang tadinya bukan komunitas, itu kan sudah lebih dari mengganggu. Bahkan kalau melihat kasus seperti tadi itu, bagi orang tua anak tadi itu kan, itu namanya bukan hanya mengganggu tapi menghancurkan masa depan seorang anak ya kan, dan menghancurkan harapan seorang orang tua dan seenaknya saja ngomong selama tidak mengganggu siapapun. Jadi tidak bisa diterima kalau selama tidak mengganggu siapapun. Homoseksual itu penularannya itu sangat cepat karena kebiasaan mereka yang gonta-ganti pasangan. Waktu saya penelitian itu juga sebagian narasumber itu ya mengatakan seperti itu, bahwa kebiasaan di mereka itu gonta-ganti pasangan. Dan ada yang mengatakan seperti ini, ini ya, jadi gini ya Mbak, dunia kayak gini nih jadi kayak sempit gitu, dunianya tuh kayak sempit, soalnya saya kenal sama ini, nanti terus saya dikenalin sama itu, ternyata ini sudah kenal sama itu sudah kenal sama itu sudah kenal sama itu, jadi sudah saling kenal. Dan dia bilang yang namanya homo itu kan ini ya, suka coba sama yang baru, coba lagi gitu. Waktu itu juga ada ini juga, saya ada matriks hubungan antar pemain homoseksual itu ya, pemain gay itu. Di sini jadi seperti ini ya. Jadi si ini berpasangan dengan ini, tapi ini juga berpasangan dengan ini. Terus ini yang garis-garis ini sudah pernah. Ini pernah sama ini pernah sama ini pernah sama, pokoknya seperti itu. Nah, gimana? Ngeri kan? Ya, bagi mereka mungkin ngeri sedap gitu ya. Bagi kita ngeri beneran. Dan bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa 43% kaum gay ini
selama hidupnya itu melakukan kegiatan seks dengan 500 orang atau lebih. Ada lagi fakta yang beberapa waktu lalu kan sempat heboh ya. Jadi ada seorang mahasiswa Indonesia yang di Manchester, Inggris itu, siapa ya? Reinhardt apa ya? Itu kan yang melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki normal sampai ratusan ya. Ini kan fakta yang sudah jelas satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa memang kebiasaan mereka, orientasi seksual mereka itu menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik, dan makanya pantas ya kalau di dalam Al-Quran mereka itu disebut kaum yang melampaui batas. Iya kan? Sudah jelas seperti ini. Banyak lagi fakta-fakta yang lain yang menunjukkan dampak tidak baik dari orientasi seksual. Dari orientasi seksual ini, gay gitu ya. Dan dari beberapa narasumber saya waktu penelitian itu juga mereka awalnya adalah normal. Waktu SMA mereka punya pacar dan mereka sampai masuk ke dunia seperti itu, ke komunitas seperti itu, awalnya juga dipaksa. Iya, awalnya dipaksa. Orientasi seksual ini kan sudah jelas-jelas diharamkan ya kalau di Islam. Ditentang. Dan sudah ada contoh yang sangat jelas, yaitu kaum Lut, kaum Sodom. Sekali lagi, tidak mengganggu bagaimana. Ya, sudah jelas-jelas banyak faktanya seperti itu. Bahkan tidak hanya mengganggu, tapi juga menghancurkan satu generasi. Bahkan bisa menghancurkan satu bangsa, bisa menghancurkan harapan orang tua, bisa menghancurkan masa depan seseorang, ya kan? Mereka bilang tidak mengganggu, tapi mereka kan melakukan eksploitasi. Mengajak yang tadinya bukan komunitas itu, yang tadinya katakanlah orang normal ya, untuk akhirnya mempunyai orientasi seksual yang sama dengan mereka. Mereka mencari dukungan-dukungan, kampanye-kampanye. Bahkan saya pernah lihat di HP saya kehapus, itu jadi ada seorang ibu yang punya balita, ada video ini kan, video apa itu, nyanyi-nyanyi gitu, terus pisang gimana gitu ya, pokoknya kok lama-lama jadi seperti itu, sampai ibunya histeris menjerit, kok seperti ini gitu. Jadi kan propaganda yang mereka lakukan kan banyak sekali untuk menularkan orientasi seksual mereka ini. Apa ini tidak bisa dikatakan sebagai mengganggu? Lebih dari mengganggu. Iya kan? Tentang pernyataan Ragil tadi bahwa Bapak Menteri menghimbau kita untuk menghormati kaum mereka. Kalau menurut saya, tidak perlu kita menghormati karena sudah jelas seperti itu ya. Jadi, padahal apalagi kita itu sudah sangat toleransi, ya kan? Kalau umat Islam itu sudah sangat toleransi. Karena kalau di Islam sendiri kan sudah sangat jelas ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 80-81 kan Allah berfirman, kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala Lut berkata kepada mereka, mengapa kalian melakukan perbuatan keji itu yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sungguh kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Udah jelas kan? Dan di dalam surat Hud ayat 82 dikatakan bahwa Allah menghancurkan dan melaknat kaum Nabi Lut, yaitu kaum yang berorientasi homoseksual. Makanya aktivitas seksual mereka pun disebut sodomi,
Iya. Ada hadis yang mengatakan bahwa siapa saja yang menjumpai yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut, kaumnya Nabi Lut itu, bunuhlah si pelaku dan pasangannya. Ini kan sudah sangat jelas seperti ini, tapi di Indonesia umat Islam kan tidak melakukan itu karena katanya kan di Indonesia tidak bisa seperti itu. Ini kan namanya sudah sangat toleransi, Bapak Menteri. Menteri Agama ini kan yang selalu suka sekali dengan istilah toleransi kayaknya ini. Suka sekali dengan istilah toleransi. Kurang toleransi apa umat Islam terhadap masalah homoseksualitas ini juga dengan syariat Islam yang seharusnya seperti apa, tapi ternyata di sini masih tidak juga dilakukan seperti itu. Ini kan sudah lebih dari toleransi. Kalau menghormati, ya sudah jelas-jelas seperti itu, tidak sesuai dengan syariat kita, ya kita tidak boleh menghormati dong, iya kan? Tapi kita sudah lebih dari toleransi, iya kan? Jadi kalau sudah jelas-jelas mereka ini secara agama tidak diperbolehkan, kemudian secara fakta-fakta entah itu dari segi kesehatan, dari segi etika dan sosial, dampaknya tidak baik, kok mereka masih terus melakukan propaganda, terus masih melakukan eksploitasi dan mencari dukungan ke sana ke sini. Ya wajar saja dong, berarti sudah jadi kewajiban kita juga dong untuk melakukan sosialisasi, terus upaya-upaya, usaha-usaha mencegah agar komunitas ini atau perilaku orientasi seksual yang menyimpang ini tidak menular ke masyarakat, terutama generasi muda. Jadi jangan menghalangi juga ketika kita berusaha untuk mensosialisasi, melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar generasi kita, anak-anak muda kita, dan sebetulnya bukan cuma anak-anak muda saja ya, agar masyarakat kita itu tidak mengikuti atau tidak sampai terjerumus masuk ke dalam komunitas homoseksual itu. Iya kan? Iya dong. Dan biasanya kan juga Bapak Menteri Agama ini sering ya berbicara soal Pancasila. Harus Pancasilais, harus nasionalis. Harus Pancasilais, harus nasionalis. Ya, kita memang harus Pancasilais, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dan sila pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak bisa dipungkiri. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti bahwa orang-orang Indonesia itu harus bertuhan. Artinya harus beragama. Artinya ketika ada masyarakat yang tetap mempertahankan agama sebagai dasar untuk dalam setiap segi kehidupan, ya ini sudah benar, tidak salah. Artinya setiap kehidupan kita harus didasarkan pada agama. Iya kan? Agama di Indonesia tidak hanya Islam, iya. Tapi saya yakin agama manapun juga menentang, mengharamkan perilaku orientasi seksual homoseksual ini. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, kalau menghormati ya tidak boleh dong. Kan kita memang sudah jelas-jelas menentang itu tidak baik, itu tidak, secara agama tidak boleh, secara agama itu ditentang. Kemudian terus satu hal yang saya garis bawahi di sini juga bahwa kadang ada pengertian yang kurang kurang paham antara waria dengan gay. Kalau lesbian itu udah jelas ya, perempuan yang suka perempuan. Ada yang belum paham juga sih, LGBT apa gitu ya. Ibu-ibu di kampung gitu kan. Jadi LGBT, kalau lesbian kan udah jelas ya, perempuan suka sama perempuan. Orientasi seksualnya ke perempuan. Kalau gay itu laki-laki yang suka sama laki-laki, orientasi seksualnya ke laki-laki. Kemudian bisek ini mau dua-duanya, hayo dua-duanya, laki-laki oke, perempuan oke ya. Kalau transgender ini yang, jadi sebetulnya kalau transgender itu dia itu
tidak, bukan orientasi seksual ya. Kalau transgender itu ini kayaknya lebih rumit ya. Mungkin dia punya naluri yang berbeda dengan wujud tubuhnya gitu. Mungkin dia punya naluri yang berbeda dengan gendernya ya. Tapi saya pernah baca cerita transgender itu dia sudah suntik hormon, sudah melakukan hal-hal untuk mengubah bentuk tubuhnya gitu ya. Untuk jadi punya payudara, untuk jadi pokoknya untuk merubah bentuk tubuhnya gitu seperti yang dia inginkan sesuai nalurinya gitu. Tapi ternyata setelah itu dia menyesal. Ya, menyesal. Ingin kembali lagi gitu. Ada cerita, ada yang seperti itu. Terus ada juga yang transgender tapi dia sudah berusaha untuk merubah penampilannya menjadi perempuan gitu ya. Tapi dia tetap berpacaran dengan pacar perempuannya gitu. Jadi dia tetap jadi laki-laki karena dia punya pacar perempuan walaupun dia kemudian sudah berdandan gitu. Kebetulan pacar perempuannya menerima ketika dia sudah mulai berdandan, katanya pengen punya anak. Nah, nanti ketika setelah punya anak itu nanti dia baru operasi kelamin. Ada cerita yang saya baca seperti itu juga ada gitu. Aduh, mumet ya. Ya. Kemudian kalau waria ini itu bukan gaya. Kalau waria ini kan memang sudah dalam sejarah manusia itu sudah sejak dulu kala ya. Jadi waria itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, waria ini sekali lagi waria ini tidak bisa diasosiasikan sebagai homoseksual karena mereka memang tidak bisa suka sama perempuan, tapi mereka juga tidak melakukan aktivitas seksual sesama laki-laki yang seperti yang dilakukan oleh kaum gay, iya kan? Bukan, sebetulnya bukan gay ya. Jadi waria itu bukan gay. Kalau gay itu pasti melakukan aktivitas homoseksual, itu pasti. Kalau gay, kalau waria belum tentu dia melakukan aktivitas seksual homoseksual. Tapi waria itu lebih ke gendernya ya. Kebutuhan mereka untuk mengekspresikan gendernya itu sebagai perempuan gitu. Lebih ke itu gitu kalau waria. Apalagi kalau waria asli ya. Kalau waria sekarang kan banyak juga waria yang palsu ya. Laki-laki tapi bekerja untuk menjadi waria. Laki-laki tapi menjadi waria untuk ya mungkin untuk mencari makan gitu. Sekali lagi harus dibedakan antara gay dengan waria. Nah, tapi kalau gay itu pasti melakukan aktivitas homoseksual. Kemudian kalau ada kasus waria menjadi pekerja seks gitu, itu kalau menurut saya juga tetap bukan kasus gay ya. Itu adalah ini sama seperti perempuan yang menjadi pekerja seks. Kasusnya seperti itu. Ya. Nah, terakhir kemudian saya ke hasil penelitian saya waktu itu ya. Itu saya menyimpulkan faktor utama yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam komunitas homoseksual itu pola asuh. Loh, kok pola asuh gitu ya? Nanti ibunya pasti langsung seperti itu ya. Kan itu tuh yang di luaran-luaran itu yang menyebabkan seperti itu. Ya, jadi kalau ya kan ada faktor-faktor lain yaitu gaya hidup, kemudian teman sebaya, pengaruh teman sebaya ya, lingkungan juga, terus ada faktor genetik. Genetik itu ya itu tadi yang mungkin punya naluri gitu ya. Jadi genetik di sini bukan berarti keturunan. Kadang ada yang salah kaprah bahwa oh genetik itu artinya berarti keturunan ya. Kalau bapaknya begini, nanti anaknya begini. Tidak, bawaan. Genetik di sini maksudnya bawaan. Kemudian juga faktor eksplorasi ya. Kan sekarang begitu mudahnya anak-anak itu mengeksplorasi, berselancar di dunia maya untuk mendapatkan informasi-informasi yang sebetulnya tidak pantas gitu. Kok pola asuh yang menjadi faktor utama menurut saya hasil waktu itu memang seperti itu. Jadi menurut saya
faktor gaya hidup, kemudian teman sebaya, kemudian lingkungan tadi itu, kemudian juga mungkin eksplorasi ini termasuk di dalamnya kan kemajuan teknologi ya dan lain sebagainya, itu bisa diantisipasi, bisa dicegah dengan pola asuh yang memang bagus di dalam keluarga. Iya kan? Pola asuh orang tua yang baik. Orang tua yang memberi makan dengan baik, yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dengan baik, memberi perhatian dengan baik, tidak hanya dikasih makan saja, tidak hanya dikasih uang untuk sekolah, untuk semua kebutuhan brak-bruk ya, untuk semua kebutuhan saja, tapi juga diperhatikan, diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, diajak komunikasi yang baik, yang bervalue, yang bernilai. Bisa, yang namanya orang tua kan memang sering-seringlah memberi nasihat kepada anak, iya kan? Ya dianggap cerewet nggak apa-apa, tapi ya memang jangan cerewet yang nyebelin ya. Kalau kalau memberi nasihat ya mungkin kita dianggap cerewet ketika si anak lagi kurang mood gitu ya, tapi pokoknya kita memang itikadnya dan maksudnya itu baik, tidak mengekang, tidak mengejas, tidak memojokkan. Pasti ada saatnya anak kurang bisa menerima ya nasihat atau masukan dari kita. Nah ini juga menjadi seni orang tua, bagaimana agar tetap bisa terjalin hubungan yang baik dengan anak-anak, agar tetap clear gitu, suasananya tetap hangat, tetap anak itu tidak menjadi kemudian lari dari orang tuanya. Jadi gini, narasumber saya katakan si A ya, seorang mahasiswa universitas swasta, kemudian dia juga sambil bekerja, dia mempunyai problem, ibunya itu sangat otoriter, sangat galak, kemudian bapaknya itu katanya menurut istilahnya si A ini, bapaknya tidak bisa menjadi bapak ya. Ya A bilangnya seperti itu. Kemudian sampai ketika si A ini bekerja pun kadang ibunya ikut. Sampai seperti itunya. Kemudian ibunya juga sering ketika si A pas gajian gitu, ibunya pasti sudah di situ, sudah menunggu. Dan ya pokoknya seperti itu. Nah, pokoknya seperti itu. Kemudian si A jadi merasa dia kan kurang kasih sayang ya, hanya dituntut, hanya dikekang gitu. Nah, A ini kenal dengan B, katakanlah B ya. Kemudian B itu orangnya kelihatannya religius. Nah, jadi hati-hati ya. Hati-hati, belum tentu gitu. Kelihatannya religius, terus dia perhatian sekali. Akhirnya akrab dan si B itu sering tidur di tempat si A. Nah, disitulah si A kemudian dipaksa. Pemaksaan lagi kasusnya, ya kan? Di sini kasusnya pemaksaan awalnya. A bilang ke saya waktu itu, dia takut. Sebetulnya saya takut sekali untuk awal itu, saya takut. Dan sebetulnya beberapa kali itu dia tidak mau. Tapi akhirnya dibujuk rayu dan dia mau. Dan akhirnya ya sudah masuklah. Padahal kemudian A itu juga dicampakkan oleh si B. Nah ini juga fakta bahwa memang selalu gonta-ganti. A kemudian dicampakkan, si B cari mangsa lagi, anak baru selesai sekolah, kemudian anak itu cari kerja, katakanlah kerja di mall, kos gratis, tidur gratis di tempatnya si B ini. Kemudian ya sudah jadilah pacarnya. Kalau si B kebetulan saya tidak bisa menelusuri orang tuanya atau gimana karena dia menghindar. Dia tidak mau. Dia
dia menghindar, dia tidak mau. Dia apalagi dia akan selalu menjaga image-nya secara kelihatan religi gitu ya. Kemudian si A berpacaran dengan si C. C ini, wow, C ini tingginya 175 cm, badannya tegap, kulitnya putih. Pokoknya kalau cewek-cewek lihat pasti, wah, gitu ya. Ya, ini juga dia mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Jadi kurang apa coba? Iya kan? Kalau secara itu cewek lihat kan, wah kurang apa mahasiswa. Oke gitu. Ternyata ya. Ternyata dia dan si C ini benar-benar tidak pernah melirik sama sekali sama perempuan dari dulu. Kalau si A itu pernah pacaran sama perempuan karena memang dia aslinya tidak seperti itu. Nah, kalau si C ini kasusnya dengan orang tua adalah ibunya sangat menyayanginya, memanjakannya, kebablasan manjanya sampai si C ini merasa gimana ya, merasa jengah sendiri mungkin ya dengan soalnya ibunya sebentar-bentar telepon, aduh cah ganteng anakku sing bagus gitu dan lain ya. Terus bapaknya si C ini tidak pernah di rumah bertahun-tahun. Dari C kecil itu bekerja di luar negeri dan bahkan menikah lagi dengan orang lain di beda kota ya, beda kota gitu. Ibunya itu sangat memanjakan, seperti orang yang sangat takut kehilangan dan ya begitulah. Kemudian D ini anak seorang militer, bapaknya seorang militer, sangat keras. Kebetulan si D ini agak-agak lembek gitu ya, agak lembek. Itu bukannya bapaknya mungkin ini ya, agak lembek dan sangat dekat dengan ibunya, sangat dekat dengan ibunya katanya. Ketika kecil ke pasar kemana saja ibunya dia pasti ikut. Nah ini bapaknya sangat marah, bukannya merengkuh ya, tapi malah marah dengan sikap si D ini, marah dan malah seperti memusuhi. Akhirnya jadi si D ini pergi dari rumah dan ketemulah dengan komunitas ini, komunitas yang berorientasi homoseksual. Kemudian F adalah seorang perempuan. Dia juga lari dari rumah karena bapaknya juga sangat otoriter, bahkan temperamen. Bapaknya sering main tangan, memukul ibunya sampai lebam, sampai berdarah-darah di depan anak-anaknya. Sehingga si F ini katanya, aku benci laki-laki. Tak sudi aku hidup dengan laki-laki. Akhirnya dia pergi dari rumah dan bertemu dengan komunitas lesbian. Bertemu dengan komunitas lesbian. F, G. G itu juga ini saya malah lebih miris karena ini bukan orang kota ya. Ini orang tuanya bisa dikatakan orang kampung. Secara wawasan, secara pendidikan mungkin kurang ya. Ya begitu. Jadi yang namanya kurang memperhatikan anak itu bukan terjadi pada orang yang katanya orang kaya, terus yang penting materi brok gitu ya. Kemudian mereka sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak bisa memberi perhatian ke anak. Tidak hanya seperti itu, tapi kenyataannya yang terjadi adalah ini orang tua di kampung, tapi kurang juga ya untuk memberi perhatian. Yang penting ngasih makan lah sudah gitu. Terus mungkin anaknya ikut sama seperti anak-anak yang lain, sekolah, terus ngaji apa gitu. Kemudian si G ini pertama mengenal orientasi homoseksual justru ketika dia di pondok pesantren. Nah, miris kan?
eh, anak-anak pondok sedang libur, dia tidak pulang. Ada 2 atau 3 temannya juga yang tidak pulang. Kemudian suatu malam ada yang grepe-grepe gitu dia bilang. Ada yang meraba-raba. Terus dia marah. Tapi ternyata yang meraba-raba itu tidak putus asa. Dan itulah salah satu ciri khas gay kan seperti itu ya. Terus gitu. Tidak putus asa. Terus gitu sampai akhirnya asik juga sih. Gitu sih. Si gay bilang seperti itu. Dia di pondok tidak lama. Dia keluar dan di luar dia ya terus-keterusan ketemu dengan komunitas seperti itu gitu, atau mungkin mencari ya saya, atau mungkin mencari ya. Kemudian FGH, H ini kasusnya hampir sama dengan G, dan kebetulan dia itu kerja, dia pertama mengenal dan terjerumus ke orientasi homoseksual ini ketika dia di mes. Dia bekerja, dia tidur di mes, tinggal di mes. Begitu, sama seperti si G tadi, dia digrepe-grepe gitu, diraba-raba, sedang tidur diraba-raba. Dan awalnya ya menolak, tapi akhirnya kena deh. Saya ini waktu yang G ini saya sempat gitu ya. Waktu berbincang dengan si G H ini, saya itu sempat tangan saya seperti ini. Iya, gitu. Tapi saya kendalikan dan berusaha profesional karena dia mengatakan, dia bercerita bahwa ketika dia sudah berorientasi seperti itu, ketika dia tidak mempunyai pasangan, dia tuh sering malam-malam itu ini malam-malam itu dia pergi ke musola-musola dan mencari anak-anak kecil yang laki-laki yang tidur di musola. Makanya saya sampai gitu ya. Ini kan fakta lagi kan. Tidak mengganggu bagaimana? Kembali lagi saya bertanya ini. Tidak mengganggu bagaimana? Tidak berbahaya bagaimana? Ini kan sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan ketika mendengar cerita ini. Ini sangat menyakitkan. Dan jujur setelah penelitian ini saya sempat shock. Saya sempat bicara, saya sempat bilang sama teman saya dan sama dosen pembimbing saya bilang, ini sebetulnya sangat mengerikan ya. Ini sebetulnya kalau menurut saya itu lebih berbahaya daripada narkoba. Menurut Anda? Ya kalau menurut saya seperti itu. Saya ada keinginan juga untuk ke pesantren-pesantren untuk memberi masukan apa gitu. Tapi itu ya pokoknya saya ingat setelah penelitian ini saya sempat shock. Saya ya sampai berapa bulan itu. Tapi kemudian menguap karena kesibukan. Itu tidak semua ya narasumber saya kabarkan di sini. Oh ya, kemudian ada satu lagi yang saya ceritakan di sini ya. Tadi sampai H ya. Kemudian I adalah orang yang sudah beristri, mempunyai 2 orang anak kecil waktu itu, mempunyai anak, mempunyai istri, tapi dia masih tetap melakukan aktivitas homoseksual. Karena dia sejak masih bujangan sudah seperti itu. Jadi ini salah satu fakta juga bahwa mungkin gay ini akan menikah dengan lain jenis. Karena
karena tuntutan keluarga, karena lingkungan ya, sosial, adat istiadat gitu. Dan mereka kan mungkin menyembunyikan masalah orientasi seksualnya itu yang seperti itu. Jadi mereka tetap menikah, tapi bukan cuma ini saja ya, ini cuma salah satu contoh. Dan dari beberapa yang sudah menikah itu ya, itu mungkin yang kemudian jadi namanya bisek ya. Perempuan hayo, laki-laki juga oke gitu ya. Ini saya bilang bahwa sebetulnya sangat mengerikan ya. Ini sangat mengerikan ya, sebetulnya sangat berbahaya ya, karena sekali lagi ini jadi seperti bahaya yang mengintai. Kan penampilan mereka tetap seperti laki-laki. Beda sama waria. Kalau waria kan udah jelas dia tuh waria gitu. Kalau ini kan tidak. Ini penampilan mereka tetap gay ini. Penampilan mereka itu tetap laki-laki. Ya, apapun profesinya, dokter, pengacara, mahasiswa, atau apapun juga. Bahkan mereka sering kelihatan seperti ini ya, laki-laki yang maskulin, yang metropolis, yang keren gitu. Menipu gitu, bisa menipu. Inilah yang saya bilang berbahaya. Berbahayanya tuh kompleks ya, yang mengintai ini. Kita tidak sadar. Kalau bahaya yang sudah jelas kan, oh ya ini bahaya gitu, udah jelas gitu ya. Kalau ini kan nggak jelas gitu. Mungkin itu saja dulu. Dan sekali lagi, faktor pola asuh, peran orang tua, pola asuh dalam keluarga itu sangat penting sebagai pemicu, tapi juga sebagai pencegah. Yuk, ayah, bunda, kita berusaha memberikan pola asuh yang baik. Pola asuh ini mencakup pendidikan, perhatian, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama pada anak-anak kita. Yang jelas adalah bagaimana mereka itu di rumah dulu. Fondasi utama adalah di rumah, di dalam keluarga. Di rumah, di dalam keluarga. Dengan tidak hanya memberi materi secara cukup, tapi juga perhatian, nasihat juga, komunikasi yang baik. Yuk, bunda, ayah, kita peluk, kita cium anak-anak kita setiap hari, pagi, siang, sore. Dan sebaiknya kebiasaan ini dari kecil ya, sudah besar pun syukur masih bisa, lebih baik masih dilaksanakan. Sudah besar pun alangkah baiknya tetap dilakukan. Yang pasti kita juga melatih anak-anak itu untuk mau bercerita dengan kita. Ya, tentunya pertama kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Ciptakan anak-anak itu mau bercerita kepada kita. Mungkin pulang sekolah mereka tidak usah kita tanya, mereka jadi mau cerita sendiri. Kalau kita sudah membiasakan, kita menciptakan suasana yang memang menjadikan anak itu kepingin cerita ke kita, ya kan? Pulang sekolah mereka ingin cepat-cepat ketemu dengan kita untuk bercerita. Kalau kita pas lagi tidak ada, mungkin dengan telepon ya untuk bercerita. Bahkan bukan dari sekolah saja, dari mana ketika mereka sudah remaja gitu, baru ada kegiatan apa, belum sampai rumah mereka sudah punya keinginan untuk segera bercerita ke orang tuanya. Ini salah satu yang bisa menjadi bagian dari pola asuh yang insya Allah bisa menjadi benteng. Anak-anak kita tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor yang dari luar itu, gaya hidup, teman sebaya, dan lain sebagainya. Dan yang pasti pelukan dan ciuman itu sangat lebih berarti daripada materi. Walaupun materi itu pasti butuh ya untuk kebutuhan hidup. Tapi yang jelas kita memang harus benar-benar bisa. Yuk kita bisa menjadikan rumah kita di dalam keluarga itu di benteng, fondasi untuk mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang buruk di luar rumah kita. Sekian dulu, mungkin ada saran, kritik, atau masukan-masukan, silahkan saja. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan yuk, bismillah, kita harus terus berusaha untuk menjaga
anak-anak kita dari segala sesuatu yang membahayakan dan mengancam mereka, baik fisik maupun moral mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.